Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku persembahkan. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, lampaui batas. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo, oh oh oh, yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo, yo ayo yo yo ayo. Kita datang, kita lihat, kita. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang sportivitas. Kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi. Kalau menang solidaritas, kita galang Untuk hari ini saya sebagai wakil pelaksana menawarkan kepada kalian semua untuk mulai yang selanjutnya adalah tata tertib kelas. hanya itu, titik itu. Sekarang Tetap fokus, kita kejar, dan raih bintang. Yo ayo, tata tertib itu kan kalau tertib berarti ada tertib ayo yo yo ayo. tata tertib dari tata tertib kelas. Kita keyakinan kelas. Nilai-nilai yang kalian yakini nanti silahkan tuliskan di sini apa-apa yang kalian yakini akan kalian terapkan di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi jangan ya. Fokus, kita kejar. Terus fokus, satu titik, hanya itu, titik itu. Jadi kita akan Kita kejar, nanti kalian dengarkan apa yang kalian ingin terapkan di dalam kelasmu, yang kalian yakini bahwa itu benar. Oke? Ya. Program berapa, Nak? Video, Pak. setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doaku panjatkan, sejarahku
Yang terhormat Kepala Sekolah dalam hal ini yang mewakili Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Boyolali, yang terhormat Wakil Bagian Pengajaran SMP 1 Boyolali, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Boyolali, dan tak lupa pula kami hormati dan kami banggakan adik-adik KKN UMI yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kami akan melakukan diseminasi implementasi pembiasan budaya positif kepada Bapak dan Ibu SMP Negeri 1 Boyolali. Olehnya itu, lebih hikmat dan lancarnya acara ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk Bapak Ibu yang beragama Islam, mari kita berdoa dengan mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tak lupa pula kami apresiasi kepada Bapak dan Ibu atas partisipasinya meluangkan waktunya demi kelancaran acara kami ini. Yang sebenarnya Bapak Ibu perjalanan kami ini mengikuti program Guru Penggerak dari akhir bulan Agustus sampai saat sekarang ini, kami telah menjalani proses belajar, sudah masuk ke modul ke-6, di mana modul-modul tersebut dari awal di modul 1 itu terdapat 4 bagian modul. Yang pertama mengenai filosofi pendidikan belajar dengan cara, kemudian yang kedua nilai dan peran guru penggerak, dan yang ketiga visi guru penggerak dan sebagai juru kunci daripada modul 1, yakni budaya positif. Dan kami merasa bertanggung jawab dan diamanahkan sekaligus ditugaskan dari pihak yang berwenang untuk mendiseminasikan budaya positif kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, kami berharap dalam acara ini Bapak dan Ibu merasa tidak puas, supaya ada keinginan untuk menggali lebih dalam, menggali lebih lanjut tentang apa sih budaya positif yang kami pelajari selama ini. Demi kelancarannya ditugaskan dari pihak yang berwenang untuk mendiseminasikan budaya positif kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, kami berharap dalam acara ini Bapak dan Ibu merasa tidak puas, supaya ada keinginan untuk menggali lebih dalam, menggali lebih lanjut tentang apa sih budaya positif yang kami pelajari selama ini. Demi kelancarannya dan efektivitasnya, selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Ummu Kalsum untuk membawakan materi pertama sebagai kolaborasi kami dalam mendiseminasikan budaya positif di sekolah kita ini. Dengan ini disilakan. Terima kasih. Apa kabar Bapak dan Ibu guru hebat? Boleh kita bermain sebentar. Kalau saya bilang tetap sehat.
materi. Boleh berdiri Bapak dan Ibu, kita mulai lagi kembali. Sapu sehat, rohani sehat. Oke, baiklah kita masuk materi tentang budaya positif. Sebelum kita masuk materi tentang budaya positif, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi adapun tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berjangka panjang sehingga tidak terpengaruh lagi dengan adanya hukuman ataupun hadiah. Maksudnya begini Pak, Bapak dari guru, jika anak-anak sudah termotivasi dari dalam, dia tidak perlu lagi dia tidak akan melakukan hal-hal yang akan merugikan dirinya di dalam lingkungan sekolah, dan dia tidak perlu mendapatkan hadiah untuk melakukan sesuatu yang baik, karena itu mereka sudah sadari bahwa dirinya harus memiliki nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, selanjutnya tentang materi motivasi. Itu motivasi ada 3, yaitu saya ulang kembali nilai-nilai yang mana dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan menang. Untuk materi tentang semua doa ku panjatkan. inilah nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan mandiri. Menurut Diana Gosen, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di dalam menyelesaikan persoalan dengan anak-anak yang kadang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keyakinan sekolah, maka ada yang disebut dengan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang. Kita tahu yang mana nilai kontrol. Divari dengan bunga, boleh? Oke. Bunga, dia akan mengepalkan tangannya. Coba bagaimana caranya bisa untuk meraih dia sehingga Divari bisa membuka kepala tangannya. Coba, kita akan lihat kontrol.
bahwa coba bagaimana caramu bisa kata dia meletus dengan apa Gombal dia, tangannya. Dia bisa membuka kepala tangannya. Disugesti. Mensugesti boleh dengan rayuan, boleh dengan mengatakan, boleh dengan ya, boleh. Boleh. Keluarkan prinsip lo. Jangan berkuda oleh Kepala tanasan. jangan ada dibuka. Ingat itu. Jangan sampai dimanggang. Coba saya dulu. Baik, Bunga. Andi Bunga Waliana. Wanita asal Sopeng yang terkenal dengan baik hati. Betul. Andi Bunga Waliana. Mahasiswa KKN PPN UNN. Betul. Yang paling cantik di antara teman-temannya. Betul. Yang paling rajin. Betul. Bisa tidak membuka kepala tangan? Bisa. Karena di kepala tangan manusia itu terdapat butiran-butiran yang sangat indah. Apalagi Andi Bunga Waliana ini seorang perempuan identik dengan ibu. Tangan ibu itu ketika dia mengepalkan tangan ibu bisa saja mendiamkan bayi yang sangat ribut, yang sangat menangis, karena di tangan ibu itu sudah bercampur dengan siraman rohani dari Yang Maha Kuasa. Apalagi dia seorang perempuan, ketika tangan terbuka, maka seluruh alam ini akan menunduk tanpa kita sadari, bahwa hewan, tumbuhan pun akan menunduk ketika melihat telapak tangan manusia. Seperti itu, Bu. Oke, jadi saya mohon untuk saudari Andi Bunga Waliana untuk membuka tangan agar semesta tahu kepala tangan manusia itu lebih indah dari apapun yang ada di muka bumi ini. Kita sendiri. Itu intinya. Jadi begitupun dengan anak-anak, kita tidak bisa mengontrol anak-anak bahwa kau harus ke kanan atau harus ke kiri. Itu yang harus ditumbuhkan di dalam dirinya, bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak. Maksudnya paham Bapak dan Guru? Jadi kita tidak bisa seperti tadi Gifari contoh nyata bahwa bunga tidak akan membukanya, tidak walaupun rayuan mau Gifari keluar, dia tidak akan membukanya karena yang bisa mengontrolnya adalah bunga itu sendiri, bukan orang lain. Terima kasih, silakan. Tepuk tangan dulu dari Gifari dan Ade Bunga. Mungkin materi tentang teori kontrol kita lihat. Nah, untuk teori kontrol ada 5 teori kontrol. Ada yang hubungan, ada sebagai teman, ada sebagai pemberi masalah. Kita akan lihat video berikut ini. Kalau kalah jangan frustasi, kalau menang solidaritas, kita dalam sportivitas. Kalau menang berprestasi.
posisi kontrol dalam memimpin pembelajaran. Ada 5, yang pertama adalah buku, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, sebagai di antara yang kelima itu, untuk bisa mengontrol anak, yang paling bagus kita lakukan adalah sebagai manajer. Itu bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa bisa memotivasi dirinya untuk tidak melakukan hal-hal di luar nilai-nilai kebajikan universal. Terus dari posisi kontrol ini ada yang disebut hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman itu sekarang itu dianggap gagal kalau pemberian hukuman, karena itu akan menyakitkan, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi, terus tidak nyaman untuk murid untuk jangka panjang, terus korban mendapatkan keadilan, murid akan tersakiti, sehingga anak-anak bisa menyadari bahwa memang yang dilakukannya itu adalah tidak sesuai dengan yang seharusnya. Terus itu bisa membuatkan murid untuk jangka panjang, terus korban mendapatkan ganti, dan murid akan mendapatkan penguatan, sehingga masalah akan terpecahkan. Maka di dalam menyelesaikannya itu ada yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, namun sebelum kita masuk ke materi tentang segitiga restitusi, ada yang harus kita mulai dari awal, yaitu tentang keyakinan kelas. Ini yang harus kita, Bapak dan Ibu, mungkin yang sebagai wali kelas itu bisa merumuskan keyakinan kelas bersama anak walinya, di mana mereka disuruh menuliskan apa yang dia kira-kira ingin terapkan di dalam kelasnya, sehingga keyakinan kelas itu mereka akan menjalankannya karena mereka sendiri yang merumuskannya. Nah, dalam keyakinan kelas ini itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, jadi di dalam kalimat-kalimat yang digunakan dalam keyakinan kelas itu tentang kalimat-kalimat yang digunakan adalah kalimat-kalimat yang bersifat positif, yang bisa memotivasi anak-anak untuk melakukan hal-hal yang telah dirumuskan secara bersama. Nah, keyakinan kelas ini itu menjadi alat yang bisa membantu siswa untuk bisa menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri anak tersebut. Nah, itu tentang keyakinan kelas. Nah, untuk materi tentang segitiga restitusi, saya serahkan kepada Ibu Nur Eni. Kami lanjut. Sebagaimana tadi pada materi sebelumnya ada mengadakan sebuah permainan. Untuk materi berikutnya adapun pertanyaannya juga kami mau Bapak Ibu berdiri sejenak supaya ada sedikit penyegaran. Sama tadi
balik posisinya. Jadi tangan kanan, naikkan dengan mengatakan kami, ya, kami nyaman, ya, kami nyaman, kami senang, ya, kami kuat. Nyaman, senang, kuat. Dua, tiga. Kami nyaman, kami senang, kami kuat. Selanjutnya sebelum aktivitas pembelajaran kita mau awali dengan semacam permainan ice breaking supaya anak-anak kita ada sedikit, ya, penyegaran sebelum masuk ke materi pembelajaran. Dan di pembelajaran nanti berlangsung walaupun kita adakan ice breaking manakala dibutuhkan. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Ada namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini baik orang dewasa, remaja, anak-anak pun pasti butuh yang namanya kebutuhan dasar. Pasti punya keinginan untuk dipenuhi kebutuhan dasar. Yang pertama ada yang namanya kebutuhan bertahan hidup atau kebutuhan psikologis. Kalau menurut hierarki Islam dalam piramid itu menggambarkan bahwa kebutuhan bertahan hidup itu paling dasar, ya. Itu yang paling dasar. Bertahan hidup itu maksudnya kebutuhan akan psikologis, ya. Di antaranya untuk makan, tempat tinggal dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau yang biasa disebut dengan love and belonging. Love and belonging. Semua manusia punya keinginan untuk diterima, untuk disayangi. Kemudian yang ketiga, ada yang namanya freedom. Baik perasaannya maupun fisiknya maupun psikologisnya itu butuh freedom. Kemudian selanjutnya ada yang namanya yang terakhir penguasaan atau aktualisasi diri. Dalam diri seseorang pasti mau menunjukkan potensi dirinya, aktualisasi dirinya, penguasaannya terhadap sesuatu. Nah, manakala 5 di antaranya ini ada yang kurang, pasti akan melakukan suatu hal-hal atau tindakan ataupun tutur untuk memenuhi kekurangan tersebut. Misalkan siswa kita, ya, ada menyalahi aturan ataupun keyakinan sekolah, dia berbuat sesuatu yang tidak diinginkan, berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Apakah itu butuh diperhatikan ataukah butuh kasih sayang? Jadi di situ kita harus melihat supaya dalam menangani suatu masalah terhadap anak didik kita, ya, kita gunakan yang restriksi ini. Yang pertama ada namanya stabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi hendaknya Bapak dan Ibu guru dalam menangani satu kasus, ya, kita tidak boleh langsung menghakimi, langsung menyalahkan, tapi kita harus dulu gali, ya, gali perasaannya atau stabilkan perasaannya atau perbaiki perasaannya supaya anak tersebut mau dengan ikhlas bercerita, berkeluh kesah.
kenapa berbuat demikian. Kalau suasana hatinya sudah stabil, sudah bagus, pasti mereka mau berbicara, pasti mau terbuka kepada kita. Itu yang kita mau gali. Kemudian kalau sudah perasaannya stabil, maka kita melangkah ke validasi tindakan yang salah. Yang di bawahnya. Oh ya. Ya. Ini langkah-langkah yang kita bisa tempuh untuk menstabilkan identitas. Pertanyaan-pertanyaan pemantik atau pemandu untuk menangani anak tersebut. Bisa kita katakan berbuat salah itu tidak apa-apa. Lalu kemudian tidak ada manusia yang sempurna, pasti semua ada kekurangannya. Ada kekurangan, pasti ada juga kelebihannya. Lalu selanjutnya saja kita mengatakan, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikannya ini. Jadi kita dulu stabilkan suasananya, suasana hatinya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi yang kita inginkan solusi jalan keluar terhadap masalah itu. Tidak perlu anak-anak untuk mencari jalannya sendiri, untuk memperbaiki dirinya sendiri. Lalu yang terakhir, kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi kita ajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membangkitkan kembali ke kelompoknya ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, berikutnya ada yang namanya validasi tindakan yang salah. Jadi kalau sudah stabil, kita validasi tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Jadi kita bisa ajukan pertanyaan-pertanyaan seperti, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Selanjutnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal seperti itu, mengapa berbuat demikian. Seperti contoh konkretnya tadi, ada siswa kita berbuat pasti punya alasan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kita gunakan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memvalidasi kesalahan mereka. Dan yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi intinya Bapak Ibu, kita harus menggali dulu ya? Kita harus menggali dulu suasana hatinya supaya stabil. Setelah itu kita validasi kesalahan-kesalahannya. Dan yang terakhir ya, maka yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Atau nilai-nilai apa yang kamu sepakati? Jadi di sini anak-anak menanyakan keyakinan, anak-anak sudah mulai ya bermuara menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Ya sendiri kita tuntun supaya anak-anak mencari jalan yang benar, solusi yang betul untuk dirinya sendiri. Guru hanya menuntun, memfasilitasi, membantu supaya masalah yang dihadapi dia sendiri yang cari solusinya. Kamu apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa?
sebetulnya? Apa nilai kebaikan yang kamu yakini dapat membantu kamu menemukan solusi dari masalahmu? Inilah pertanyaan-pertanyaan menanyakan keyakinan supaya anak-anak kita yakin betul bisa memperbaiki kesalahannya sendiri dan menemukan solusi sendiri supaya bisa kembali ke hal-hal yang positif.